Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Basira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila qiyamatis sa'ah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ. Waba'ad. Sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita berada dalam suasana bulan suci Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan, bulan yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang, bulan yang dipenuhi dengan maghfirah. Maka kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ini sehingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan suatu hal di mana kita dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana tahun-tahun sebelumnya kita tunaikan dengan suasana yang dipenuhi dengan keceriaan, dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun untuk tahun ini mungkin sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Namun perbedaan suasana itu bukanlah menjadi ukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang menjadi ukuran barometernya adalah bagaimana nilai ketaatan ini senantiasa kita jalin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menginginkan bagaimana nilai ibadah ini senantiasa terselenggara dengan sebaik-baiknya pelaksanaannya. Namun pada kesempatan ini atau pada tahun ini, ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam menjalankan ibadah ada batasan-batasan sebagaimana yang telah difatwakan oleh ulama-ulama kita. Batasan-batasan di sini maksudnya adalah sesuatu yang biasa kita tunaikan di tempat ibadah atau di masjid, itu dianjurkan ditunaikan di rumah. Seseorang yang sudah terpikat hatinya dengan tempat ibadah yang sudah lazim, yang selama ini dia bangun kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, tiba-tiba terhalang oleh sesuatu
menunaikan ibadah sebagaimana lazimnya, yaitu terhalangnya kita dengan wabah ini, sehingga dianjurkan oleh ulama-ulama kita dari ibadah yang lazim kita tunaikan. Di antaranya bagaimana salat Jumat yang selama ini kita tunaikan berjamaah di masjid, maka ulama kita menganjurkan supaya kita gantikan dengan salat zuhur di rumah kita masing-masing. Tentu kita bagi seorang muslim yang tidak terbiasa dengan keadaan ini akan menjadi pilihan yang berat, akan menjadi pilihan yang berat, bahkan sangat berat. Bagaimana mungkin sesuatu yang menjadi kewajiban utama digantikan dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya? Fa'alam, sekalian yang sama-sama berbahagia, hal ini bukan hal baru dari para pendahulu-pendahulu kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita sesuatu yang menjadi kewajiban. Ketika terjadi sesuatu penghalang untuk kita tunaikan, maka ada Allah Subhanahu wa taala siapkan penggantinya dengan nilai yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian sama-sama berbahagia, jangan ragu, jangan khawatir bahwa apa yang menjadi kelaziman kebiasaan yang selama ini kita bangun, di antaranya adalah kewajiban kita menunaikan salat Jumat digantikan dengan salat zuhur, ada sesuatu yang hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ikuti aturan-aturannya, maka insya Allah tetap kita akan mendapatkan pahala yang sama, bahkan mendapatkan ganjaran yang lebih apabila kita belajar mentaati perkara-perkara ini. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, di antaranya adalah salat tarawih di bulan Ramadan, yang mungkin lazimnya kita tunaikan berjamaah di masjid bersama-sama dengan kaum muslimin lainnya. Maka pada tahun ini atau pada Ramadan tahun ini kita dianjurkan ditunaikan di rumah kita masing-masing, mengingat merebaknya wabah COVID-19 ini yang menjadikan kekhawatiran di tengah-tengah peradaban kehidupan umat, sehingga dianjurkan kita tunaikan ibadah ya di rumah kita masing-masing. Hal ini tidak mengurangi pahalanya insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebuah rukhsah yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika keringanan ini kita ambil, maka serta-merta kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sodorkan kita sesuatu keringanan hukum dan kita ambil, maka serta-merta kita menyenangkan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senang ketika kita tunaikan hukum-hukum yang telah ditetapkan, kita lakukan dengan sebaik-baik. Demikian jemaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam satu hadis disebutkan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, senang jika keringanan-keringanan hukum yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita laksanakan, sebagaimana Dia sangat senang tatkala hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan. Jadi subhanallah, tidak ada yang kurang di sini ketika kita tunaikan keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang berbahagia, ini salah satu poin penting yang harus kita pahami, sehingga kita tidak merasa ada yang hilang di dalam melaksanakan ibadah karena berbeda
dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena ini adalah sebuah keringanan hukum yang Allah berikan kepada hamba-hambanya untuk tidak memberatkan, apalagi berhadapan dengan wabah yang kita tidak tahu. Boleh jadi kita bisa membawa wabah atau pembawa wabah, atau kita mendapatkan wabah dari orang lain. Olehnya itu, hendaknya kita sadari bahwa siapapun kita bisa menjadi orang yang membawa virus, atau mungkin bisa juga kita mendapatkan virus dari orang lain. Seperti inilah yang dijaga, sehingga hal-hal yang tadinya ditunaikan secara beramai-ramai atau berjamaah, maka dianjurkan untuk ditunaikan secara sendiri-sendiri di rumah kita masing-masing, sehingga dampak wabah ini bisa terkurangi. Sesuai dengan sama-sama berbahagia. Maka disinilah pentingnya kita memahami sebuah hukum yang disodorkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan wabah seperti ini. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyampaikannya bahwa ketika kita mengambil keringanan ini, ya, ditunaikan di rumah kita, ibadah-ibadah yang lazim kita lakukan di masjid, karena ada kondisi yang menjadikan kita tidak tunaikan di masjid, maka keringanan hukum ini Allah sodorkan kepada kita. Dan ketika kita terima keringanan hukum ini, berarti kita menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala senang ketika kita menjalankan perintah-perintahnya. Disinilah letaknya kita harus memahami, sehingga kita tidak perlu berlama-lama ya menunggu petunjuk-petunjuk yang mana semestinya harus kita ikuti. Sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita tempatkan nilai ketaatan prioritas di atas segala-galanya, sehingga ketika kita ketaatan ini kita lakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan pahala, bahkan diberikan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya, sehingga insya Allah kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang benar datangnya dari Allah. Apa yang kurang dan tidak berkenan di hati sesekali yang berbahagia adalah kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maghfirah dan ampunan kepada kita semua di sisinya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.